Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang standar manajemen risiko yang dimuat pada buku Hopkins. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vela Angelia Pramesti dengan NPM akhiran 167. Saya Tabina Aulia Catur Arianto dengan akhiran NPM 179. Saya Febri Putri Nuri Bintang Sari dengan kelahiran 201. Jadi kita mulai pada bab 4 mengenai standar manajemen risiko. Jadi latar belakang standar manajemen risiko. Standar manajemen risiko menetapkan pendekatan menyeluruh terhadap keberhasilan pengelolaan risiko, termasuk deskripsi proses manajemen risiko bersama dengan kerangka kerja yang disarankan untuk mendukung proses tersebut. Terdapat sejumlah standar dan kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh berbagai badan global seperti Organisasi Internasional untuk Standarisasi ISO yang berbasis di Swiss dan Komite Organisasi Sponsor Komisi Trade atau COSO yang sebagian besar berbasis di AS. Jadi ada tiga pendekatan yang berbeda yang diikuti dalam berbagai standar manajemen risiko bagi perusahaan tercatat. Yang pertama yaitu manajemen risiko diikuti oleh ISO 31000. Yang kedua yaitu pengendalian internal yang dikembangkan oleh kerangka pengendalian internal COSO dan oleh panduan risiko FSC. Yang ketiga yaitu budaya sadar risiko yang dikembangkan oleh Canadian Institute of Standard Accountant, dikenal dengan kerangka kriteria pengendalian COCO. Jadi next. Proses manajemen risiko. Tahapan proses manajemen risiko yaitu menetapkan konteks adalah tahap pertama dari proses manajemen risiko. Penilaian risiko adalah langkah berikutnya dan terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Pada titik ini, langkah penanganan risiko mempertimbangkan pengendalian apa yang dapat diterapkan untuk mengubah risiko dan penerapan pengendalian tersebut di sekitar langkah-langkah inti ini terdapat komunikasi dan konsultasi, pemantauan dan peninjauan, serta pencatatan dan pelaporan. Ini semua merupakan langkah penting dalam memeriksa, menginformasikan, dan memberikan jaminan bahwa risiko terhadap organisasi dikelola secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi. Jadi next. Nah, terdapat tiga kerangka kerja proses manajemen risiko. Yang pertama, arsitektur risiko. Arsitektur risiko mendefinisikan peran, tanggung jawab, komunikasi dan struktur pelaporan risiko. Yang kedua yaitu strategi risiko. Strategi risiko, selera, sikap, dan filsafat dimaknai sebagai risiko kebijakan manajemen. Yang ketiga yaitu protokol risiko. Pedoman risiko bagi organisasi dan mencakup aturan dan prosedur serta metodologi dan alat manajemen risiko teknik yang sebaiknya digunakan. Kerangka kerja manajemen risiko memiliki dua pertimbangan terpisah. Pertama, hal ini harus mendukung proses manajemen risiko, dan kedua, hal tersebut harus memastikan bahwa keluaran dari proses tersebut mencapai manfaat yang diharapkan bagi organisasi. Kerangka kerja tersebut kemudian harus mencakup komponen struktur, tanggung jawab, administrasi, pelaporan, dan komunikasi manajemen risiko. Seluruh komponen tersebut kemudian akan dicatat dalam sebuah manual manajemen risiko. Bisa di next. Yang terakhir adalah prinsip ISO 31000. Yang pertama yaitu kerangka kerja dan proses harus disesuaikan dan proporsional. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan tepat waktu sangat diperlukan. Yang ketiga, diperlukan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif.
Manajemen risiko merupakan bagian integral dari seluruh aktivitas organisasi. Yang kelima, manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan merespon perubahan manajemen risiko secara eksplisit, mempertimbangkan segala keterbatasan informasi yang tersedia. Yang ketujuh, faktor manusia dan budaya mempengaruhi seluruh aspek manajemen risiko. Dan yang terakhir yaitu manajemen risiko terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kerangka kerja COSO ERM atau risiko manajemen. Biasa disebut dengan kubus CSO ERM, yakni kerangka kerja manajemen risiko yang sangat berpengaruh dan pertama kali dibuat pada tahun 2004. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa manajemen risiko adalah proses berulang yang multi-arah, di mana hampir semua komponen yang dapat mempengaruhi satu dengan yang lain. Dengan kata lain, ini menyatakan standar untuk mencapai ERM yang sukses, sehingga organisasi harus menerapkan 8 komponen yang dalam gambar tersebut, yang dalam kaitannya dengan 4 tujuan yang berada di bagian atas gambar tersebut, di mana 8 komponen tersebut adalah internal environment atau lingkungan internal mencakup kondisi organisasi dan menetapkan standar bagaimana menyikapi suatu risiko. Yang kedua adalah penetapan tujuan. Tujuan harus dibuat sebelum manajemen mengidentifikasi risiko. Yang ketiga adalah identifikasi peristiwa. Peristiwa yang mempengaruhi tujuan harus diidentifikasi apakah termasuk risiko atau peluang. Yang keempat adalah penilaian risiko. Penilaian risiko ini mempertimbangkan kemungkinan dan dampak untuk menyikapi risiko tersebut. Yang kelima adalah respon risiko, yakni dengan menghindari, menerima, atau mengurangi dan membagi risiko tersebut. Yang keenam adalah aktivitas pengendalian. Penerapan kebijakan dan prosedur sehingga memastikan respon risiko dapat berjalan secara efektif. Yang ketujuh adalah informasi dan komunikasi. Informasi yang relevan yang telah didapatkan dikomunikasikan kepada seluruh elemen agar setiap orang dapat menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal. Dan yang terakhir ada ke-8 adalah pemantauan atau monitoring. Pemantauan dilakukan agar ERM atau kerangka yang dibuat itu dapat berjalan sesuai tujuan perusahaan. Next. Selanjutnya adalah COSO ERM Rainbow Double Helix atau panduan tambahan dan bagaimana ERM diintegrasikan dengan strategi dan kinerja yang diterbitkan pada tahun 2017 dengan dasar bahwa dalam aktivitas organisasi termasuk visi, misi, dan nilai-nilai inti di dalamnya terdapat ERM. Dalam pengembangan strategi, tujuan bisnis dan kinerja, implikasi dari strategi yang dipilih, risiko yang mungkin timbul, dan kemungkinan strategi yang tidak selaras dengan nilai-nilai. Selain itu, penambahan ini dimaksudkan agar organisasi dapat lebih adaptif dan untuk memenuhi kebutuhan manajemen eksekutif dan dewan dengan pendekatan berbasis prinsip yang mengintegrasikan risiko dengan strategi dan kinerja. Next. Selanjutnya adalah memperbarui terminologi manajemen risiko. Bagian terpenting dari memperbarui terminologi manajemen risiko ini adalah menetapkan terminologi yang akan digunakan dalam ISO sendiri. Terdapat dua, yakni panduan ISO 73 2009 manajemen risiko kosakata dan panduan ISO atau IEC 51 2014 aspek keselamatan
pedoman untuk memasukkannya ke dalam standar. Ketika telah mengubah terminologi, terdapat perubahan untuk memastikan bahwa setiap definisi risiko mencakup pertimbangan peluang atau sisi positif risiko. Pada panduan CSO 2017 mengungkapkan identifikasi kerangka kerja terbaik perlu dilakukan untuk mengoptimalkan sinergi dan kinerja untuk mengintegrasikan ERM untuk mencapai manfaat, termasuk mengidentifikasi peluang baru. Selain mengembangkan ISO 21000 dan panduan terminologi manajemen risiko ISO 73, kerangka kerja juga sampai pada IEC 30.310/2019 manajemen risiko. Ini teknik penilaian risiko, di mana standar-standar yang ada dalam pengembangan kerangka terminologi risiko ini akan terus berkembang setiap tahunnya, sehingga lembaga standar diwajibkan untuk meninjau risiko setiap 4 tahun sekali, sehingga saran dan panduan yang diberikan dalam standar akan tetap relevan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu bab 6, manajemen risiko perusahaan. Yang pertama ada definisi. Manajemen risiko perusahaan atau Enterprise Risk Management (ERM) adalah disiplin bisnis strategis yang berkaitan dengan identifikasi, penilaian, dan manajemen risiko secara menyeluruh dalam suatu organisasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan organisasi dengan memahami, mengukur, dan mengelola beragam risiko yang dapat memengaruhi hasil kesuksesan atau kegagalan organisasi. Kemudian terdapat manfaat jika suatu organisasi tersebut menerapkan IRM. Yang pertama yaitu dalam aspek keuangan dapat mengurangi biaya pendanaan dan modal serta meningkatkan profitabilitas dengan pelaporan risiko keuangan yang akurat. Kemudian yang kedua yaitu infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi dan keunggulan kompetitif serta meningkatkan moral pemasok dan staf dengan menargetkan risiko dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, reputasi dapat memberikan kepuasan regulator sehingga memperoleh reputasi dan publisitas yang positif. Dan yang terakhir yaitu pasar, dapat memaksimalkan peluang komersial dan mencapai rasio keberhasilan bisnis yang lebih tinggi dan rasio bencana bisnis yang lebih rendah. Kemudian ada hubungan antara IRM dan BCP. Di sini manajemen risiko perusahaan atau IRM dan manajemen kelangsungan bisnis atau BCP saling berkaitan erat. IRM dan BCP memiliki kesamaan dalam mengidentifikasi fungsi krusial bagi kelangsungan dan kesuksesan bisnis. Namun terdapat perbedaan pada aspek waktu dan struktur. IRM berfokus pada pengelolaan risiko secara menyeluruh pada proses inti secara terintegrasi. Sedangkan BCP lebih menekankan tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan aktivitas individu dengan dampak sekecil mungkin. Kemudian ada selanjutnya yaitu mengintegrasikan strategi dan kinerja. Dengan diperbaruinya kerangka COSO IRM pada tahun 2017 dapat meningkatkan diskusi strategi, keselarasan antara kinerja dan IRM, serta menghubungkan IRM ke dalam pengambilan keputusan dengan penekanan pada hubungan risiko dan nilai. Kerangka ini menyoroti peran budaya dan terdiri dari 5 komponen yang terkait, di antaranya yaitu yang pertama, tata kelola dan budaya, kedua, penetapan strategi dan tujuan, ketiga, kinerja, keempat, tinjauan dan revisi, dan yang kelima, informasi, komunikasi, dan pelaporan.
Organisasi perlu memilih kerangka kerja terbaik untuk mengoptimalkan strategi dan kinerja dengan mengintegrasikan IRM di seluruh entitas untuk mendapatkan manfaat seperti meningkatkan jangkauan peluang, mengidentifikasi dan mengelola resiko, meningkatkan hal positif, mengurangi variabilitas kinerja, dan meningkatkan ketahanan perusahaan terhadap perubahan. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.